Selamat siang para dealer, saya ingin berbagi sedikit cerita. Pada saat beberapa bulan yang lalu saya mengalami fraktur atau patah tulang pada bagian tangan sebelah kanan di pergelangan, yaitu di tulang radius ya. Ini ya, dinamakan Colles fracture kalau istilah kedokteran. Di sini ada garis putih, ini ya. Ini ya, di sini kelihatan. Oke, nah sedikit tips dari saya, disclaimer ya, apa yang saya sampaikan ini saya awam terhadap medis, jadi ini bukan merupakan bukan merupakan pandangan dari seorang yang profesional ya, bukan. Hanya saya praktisi lapangan. Jadi pada saat saya jatuh, pada saat itu saya memegang ballpoint spidol dan kepleset lumut di halaman, jatuh. Kemudian terjadi fraktur di bagian sini, tulang radius ya, tulang radius. Nah, di situ kita lihat ada dislokasi, ada perubahan bentuk, deformitas. Nah, itu saya tarik teman-teman. Ya, jadi saya tarik ya supaya lurus. Nah, setelah ditarik, saya raba di sini. Puls arterinya, denyutnya teraba nggak? Ya, kalau tidak teraba, hati-hati. Berarti ada pembuluh darah yang tertarik. Kita harus tarik lagi. Maaf, bukan tertarik, pembuluh darah yang terjepit. Dan kita rasakan tidak ada baal, tidak ada kesemutan, tidak ada rasa dingin pada tangan. Berarti nggak masalah. Reposisinya sudah cukup benar. Bukan berarti benar ya, cukup benar. Nah, kemudian saya ambil elastic band. Ini saya ada elastic band. Elastic band ini murah ya teman-teman. Ini kita untuk praktisi outdoor harus bawa ini ya, untuk hiking atau yang lain ya, atau dealers harus bawa ini. Murah, beli di online ya. Nah, beli 2 apa 3 ya. Nah, setelah itu saya gulung seperti ini teman-teman. Gulungnya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang akan menghalangi aliran darah ya teman-teman ya, di sini. Ini saya gulung. Ini ya, saya gulung. Kemudian kita pasang kancingnya di sini. Ya, setelah itu posisinya sejajar jantung, kita pasang selempang atau bidai ya, atau penyangga ya. Penyangga kita pasang. Kemudian secepatnya kita menuju ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau yang lain. Ya, kita bertemu dokter spesialis bedah tulang, SPOT, kemudian kita akan di ronsen di sana. Nah, secepatnya karena proses penulangan itu berjalan dengan cepat. 3 hari setelah terjadinya fraktur atau patah, maka akan terbentuk kalus. Kalus itu adalah sel-sel radang di mana dia akan membentuk penulangan. Nah, kalau misalnya posisinya masih belum bagus, maka kedepannya akan terjadi deformitas atau penyambungannya, alignmentnya terganggu, ya ada sedikit cacat atau yang lain. Itu yang saya sarankan ya. Kemudian setelah kita digips ya teman-teman, ini masalah baru. Gips itu ya teman-teman, panas, gatel ya. Nah, caranya bagaimana? Gips itu memiliki rongga teman-teman. Jadi dia itu ada semen, ada kain kasanya, itu ada rongga, ada pori-porinya. Kita pakai hair dryer teman-teman. Saya pakai hair dryer. Jadi setiap berapa jam saya hair dryer supaya kalau ada keringat ya dia akan kering oleh hair dryernya. Meskipun si gips ini sebetulnya serbuknya itu mengandung seperti mentol ya, jadi agak semeriwing sedikit ya. Ada gips yang menggunakan akrilik ada ya, yang bisa dilepas pasang katanya lebih nyaman. Oke. Setelah itu ya teman-teman, yang penting ya, usahakan organ-organ yang di bagian luarnya gips itu gerak. Kita gerakan terus. Ya, kita gerakan tujuannya supaya aliran darahnya lancar dan tidak terjadi bengkak. Kalau ada bengkak di sini, kita naikkan. Ya, kita elevasi, kita naikkan supaya tidak bengkak. Itu, ya. Dan usahakan kita harus tetap melatih organ-organ yang di bagian lain yang tidak tertutup gips supaya tidak terjadi penyusutan atau atrofi otot. Ya. Yang menyiksa, yang menurut saya setelah nanti dibuka gipsnya itu kecil teman-teman. Jadi kayak kelomang. Yang satu besar atau kecil karena nggak pernah dipakai, dan itu kita butuh waktu untuk berlatih, dan kalau kita memang terbiasa untuk latihan maka otot kita akan cepat pulih. Nah, saya menggunakan karet seperti ini teman-teman. Ini saya dikasih sama teman saya ini ya. Nah, dengan karet seperti ini maka kita bisa berlatih ya. Ya, jadi misalnya yang frakturnya di sini saya taruh di sini ya, saya latihan untuk tricepnya ya, ini berlatih ya. Dengan demikian otot-otot yang di bagian yang lain tidak mengalami distrofi muskular itu ya. Kemudian untuk teman-teman ya, usahakan memang kita menjauhi rokok ya, teh, kopi, karena itu kan mengganggu penyerapan kalsium, dan kalau orang merokok itu otomatis pembuluh darahnya menurut dokter menjadi kurang baik, sehingga kalau terjadi fraktur atau yang lain maka proses penyambungannya akan lebih lambat. Apalagi usia seperti saya yang sudah umur 50 tahun ya,
itu kita harus hati-hati sekali karena proses penyambungannya berjalannya biasanya cukup lambat dan ya memang itu nature ya, itu alam ya. Jadi kita harus memberi suplemen-suplemen. Nah, yang saya rasakan lagi teman-teman pada saat setelah fraktur itu, setelah patah itu di gips, itu terjadi rasa nyeri linu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang badannya tuh pegel, encok, linu, kerasa nggak enak, itu adalah tanda-tanda pengeroposan tulang, osteoporosis kalau menurut saya, yang pengalamannya yang saya dapat ya. Karena rasa nyerinya itu bukan di otot ya, di dalam tulang. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa salah satu bagian badannya itu ada yang nyeri ya, linu di dalam tulangnya, nah itu secepatnya memeriksakan ke dokter. Mungkin kita perlu untuk BMD ya, bone mass densitometry, untuk melihat komposisinya, kita lihat kondisinya, kalsiumnya, vitamin D-nya, segala macam kita mesti lihat ya. Kalau misalnya terjadi osteoporosis harus dilakukan terapi untuk mencegah terjadinya fraktur ya, atau yang lain. Oke, itu ya teman-teman. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi penting sekali untuk teman-teman dealers atau outdoors, pencinta outdoors, untuk membawa elastic band seperti ini pada saat kegiatan, karena ini berguna sekali. Oke, salam satu laras.